أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد معاشر muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga apa-apa yang kita lakukan dari amal saleh mulai dari pagi hari ini dan seterusnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, yang berisikan tema-tema adab yang hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab terkait semangat serta ambisi yang besar para penuntut ilmu dalam mendapatkan ilmu itu sendiri. Pada poin yang ke-25, muallif atau pengarang buku ini menuliskan adab yang ke-25 adalah an-nahmatu fit talab. An-nahma itu bisa kita terjemahkan dengan rakus, ambisi, berambisi sekali dalam menuntut ilmu. Nah, orang yang ketika dia memiliki ambisi di dalam menuntut ilmu, ini biasanya dia akan menghilangkan angan-angan. Jadi dia tidak terperdaya dengan angan-angan. Betapa banyak para penuntut ilmu ini dia hanya sekedar berangan-angan. Sambil nongkrong, duduk, ditemanin kopi, dipegang buku. Setelah buku itu dipegang, dia berhayal, berangan-angan. Ini buku akan saya selesaikan untuk membacanya dalam 2 hari. Besok bangun pagi, habis sholat subuh, mulai baca dari awal. Kemudian jam 8 istirahat, sarapan, lanjut lagi, zuhur, lanjut lagi sedikit, asar lanjut, istirahat, kemudian malam lanjut sedikit lagi. Tersisa setengah, kemudian istirahat. Kemudian besok setengahnya lagi, ini selesai. 2 hari ini selesai. Tapi hari ini istirahat dulu. Istirahat dia. Cuma pegang doang bukunya. Besok, masuk waktu besok, dia pegang lagi bukunya, menghayal lagi. Ini kayaknya bisa saya selesaikan 2 hari ini, atau kurang dari 2 hari. Bukunya kecil, saya bisa selesaikan baca ini 1 hari kayaknya. Hari ini dia tutup lagi bukunya, terperdaya dengan hal-hal yang lain. Akhirnya buku yang dia pegang hanya sekedar angan-angan untuk menyelesaikan bacaannya. Nah, ini yang banyak terjadi pada para penuntut ilmu. Kadang dia disibukkan dengan hal yang lain, padahal dia sudah berazam, bertekad untuk menyelesaikan buku yang sudah dia pegang, buku yang sudah dia bolak-balik kulitnya. Tapi dia terperdaya, tertipu dengan hal-hal yang lain. Kelihatannya ini disisihkan dulu. Ada hal yang lebih penting lagi. Bisikan-bisikan, oh ini buku ini yang lebih penting. Buku yang dianggapnya lebih penting cuma dipegang juga, belum dibaca. Kemudian yang dipegang yang kedua, buku yang kedua, kemudian dia taruh lagi, dibisikkan dengan bisikan yang lain. Ada hal yang lebih penting lagi yang harus kamu baca. Dia tinggalkan lagi buku yang kedua.
Dia ambil buku lagi di raknya, rak bukunya diambil yang ketiga, sama. Nah, orang yang memiliki adab yang ke-25 ini berambisi dalam menuntut ilmu, rakus, ada kerakusan di dalam mengambil ilmu tersebut, dia tidak memiliki hal-hal yang seperti itu. Dia tidak terlalu banyak berangan. Dia ambil buku, dia buka langsung lembaran-lembarannya untuk menampakkan bahwa saya betul-betul serius gitu dalam mengambil ilmu tersebut. Baik, di sini muallif menuliskan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Seseorang itu bernilai, berharga itu sesuai dengan keahliannya. Kepintarannya apa? Dia bisa apa? Nah, seseorang itu akan bernilai dan berharga dengan keahlian yang dia miliki. Maka muallif mengatakan, laisa kalimatun ahaddu ala talibil ilmi minha. Kalimat dan perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah kalimat yang begitu memotivasi para penuntut ilmu. Maka hati-hati, kata beliau, hati-hati dengan ucapan ma tarakal awwalu lil akhir. Jangan sampai ada bisikan pada diri kita, ngapain lagi lah dibuka-buka lembaran itu, ngapain lagi lah hadir ke majelis ilmu seperti ini. Udah selesai, nggak ada lagi yang mau dibahas. Ma tarakal awwal. Udah, kita tidak disisahkan lagi, tidak ada pekerjaan kita lagi, karena sudah diselesaikan oleh orang-orang dulu. Orang-orang dulu, ulama-ulama terdahulu itu sudah membahasnya. Sudah selesai, ilmu dalam Islam ini sudah selesai, sudah tertulis. Jadi kita mau ngapain lagi? Sama terkadang kita mendapatkan ucapan seseorang, ngapainlah sekolah lagi? Ngapain tinggi-tinggi sekolahnya? Mau jadi apa sih? Mau jadi presiden? Presiden udah ada. Mau jadi menteri? Menteri udah ada. Mau jadi apa sih sekolah tinggi-tinggi? Sama seperti itu. Ucapan yang seperti itu adalah ucapan yang akan mengurangi semangat seseorang dalam menuntut ilmu. Dalam perkara dunia saja ucapan ini tidak baik. Mau ngapain sekolah sih? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Selesai S1, lanjut S2, S2, S3, ngapain? Mau jadi apa? Semua udah lengkap di Indonesia ini, sudah ada. Mau ngapain? Dalam ilmu agama juga begitu. Ngapain sih duduk-duduk di majelis ilmu ini? Udahlah, kita serahkanlah ilmu ini kepada para ulama saja. Mereka aja yang bahas. Kita nggak terlalu butuh terhadap ilmu ini. Sudah ada yang menjaga ilmu ini. Ilmu ini sudah dijamin oleh Allah, terjaga. Dan pasti akan ada yang menjaga ilmu ini. Ya kita udah sekedar orang-orang biasa aja. Datang ke masjid, sholat, pulang, udah selesai. Ngapain kita harus menuntut ilmu? Ini ucapan-ucapan seperti ini berhati-hati. Bahkan ucapan ini terkadang dibisikkan kepada diri kita. Yang sebaiknya, kata beliau, yang harusnya terucapkan pada diri seseorang adalah kam tarakal awwalu lil akhir. Dia harus membisikkan pada dirinya betapa banyak pekerjaan-pekerjaan kita saat ini yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu meninggalkan perkara-perkara yang banyak yang harus kita selesaikan, yang harus kita pelajari. Jangan dibalik. Udah selesai dipelajari oleh para ulama dahulu, sekarang nggak usah dibahas lagi. Itu dibalik namanya. Yang harusnya, yang tepat dan benar ucapan kita, yang harus ada pada diri kita adalah betapa banyak ilmu ini yang harus kita gali, yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu, ulama-ulama terdahulu masih banyak meninggalkan jejak-jejak ilmu yang harus kita pelajari. Andai kata usia kita habiskan dari sejak lahir, nggak usahlah dari menunggu umur 7 tahun, dari lahir kita keluar dari perut ibu kita, mulai kita belajar nih, sampai kita meninggal dunia 70 tahun umur kita, itu nggak akan habis ilmu syariat Islam ini. Kita gali ilmu dalam agama Islam ini nggak akan mungkin habis. Nah, apalagi kalau kita hanya menyisihkan waktu kita sedikit gitu. Ini pun tidak ada masalah, alhamdulillah, kita bersyukur.
Walaupun dalam seminggu, sejam, 2 jam kita menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Tapi itu waktu masih dikatakan relatif sedikit sekali gitu. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa tidak perlu kita menuntut ilmu karena sudah diselesaikan oleh orang-orang terdahulu. Semua ilmu telah tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Nggak ada lagi fungsi kita di sini. Ngapain lagi kita? Ini ucapan-ucapan seperti ini adalah bagian daripada bisikan-bisikan yang akan melemahkan ambisi seseorang dalam menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menasihatkan kita, berikan nasihat agar selalu memiliki sifat akhlak yang menghiasi diri seorang penuntut ilmu, yaitu berambisi, rakus dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unabbika an tafsiliha bibayanin. Kata beliau, wahai saudaraku, dia menasihati muridnya, tidak akan mungkin engkau mendapatkan ilmu, enggak mungkin kamu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, dan akan aku rincikan, kata beliau, 6 perkara tersebut dengan penjelasan. 6 perkara tersebut adalah, beliau sebutkan, zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin, kemudian wa tulu zamanin. 6. Yang pertama, seseorang ketika ingin menuntut ilmu, dia punya zakat. Zakat itu sehat akalnya, tidak mesti cerdas. Kalau cerdas lebih bagus, karena otak semua pada umumnya semua manusia itu memiliki kecerdasan, memiliki kecepatan. Walaupun mungkin akan berbeda, ada yang daya tangkapnya lebih cepat, ada yang cepat, ada yang agak lambat. Tapi intinya, selama dia memiliki akal sehat, dia sudah memiliki modal yang pertama, zakat. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, adalah hirsun. Hirsun itu adalah berambisi, harus rakus dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ijtihadun. Ijtihad ini bersemangat disertai dengan kesabaran. Harus ada sabar, sifat sabar pada penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, bulghatun. Bulghah ini punya modal. Punya modal. Artinya kita harus mau berkorban harta. Kita bisa melihat sejarah-sejarah para ulama terdahulu. Tidak ada menuntut ilmu agama itu yang gratis begitu saja, nggak ada. Mereka terkadang harus menjual kendaraan mereka. Ada yang menjual rumah mereka untuk bepergian dari satu kota ke kota yang berikutnya untuk menuntut ilmu. Maka poin yang keempat, bulghah ini, bulghah modal. Ya, kita harus mau mengeluarkan harta kita untuk menuntut ilmu. Kadang kita menyekolahkan anak kita di pesantren, ya kita harus mengeluarkan modal sebagian harta kita untuk anak kita yang sedang menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, kata beliau, wasuhbatu ustazin. Suhbah ustazin itu dia belajar kepada ustadz, terus dampingi ustadznya, temani terus ustadznya, belajar dengan ustadz. Kemudian yang keenam, watulu zamanin, yaitu panjangnya waktu belajar itu. Tul itu panjang, zaman, waktu, masa. Jadi seseorang itu tidak mungkin bisa dalam menuntut ilmu dalam waktu yang pendek, lalu kemudian semua ilmu bisa diserap. Tidak bisa. Dia harus menghabiskan waktu yang panjang. Nah, ini adalah 6 perkara yang dapat membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dikuatkan oleh Ahmad bin Abdul Jalil. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdad. Beliau menyebutkan ada satu kasidah, satu syair yang dijelaskan, la yakunu sirru mislud dani, la waladhu zakai mislul ghabi, qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u qada'un minal imami Ali. Kata beliau, enggak mungkin sama orang yang mulia dengan orang yang hina. Enggak mungkin sama. Enggak mungkin sama orang yang bangsawan dengan rakyat biasa. Beda. Ini orang bangsawan, ini orang biasa, enggak mungkin sama. Ini orang yang mulia, ini orang yang hina, enggak mungkin sama. Sama juga, kata beliau,
tidak akan mungkin sama orang yang cerdas dengan dia belajar dengan yang ghabi. Ghabi ini orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Nggak mungkin kita samakan. Ini orang cerdas, ini orang yang bodoh. Nggak mungkin sama. Maka kata beliau, qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u. Makanya seseorang itu bisa naik derajatnya menjadi mulia tatkala dia memiliki keahlian. Keahlian ini tidak akan mungkin datang begitu saja, tidur, habis bangun tidur, lalu kemudian masuk keahlian pada diri kita. Enggak mungkin. Pasti harus melewati tahapan-tahapan pembelajaran-pembelajaran. Percobaan-percobaan yang dia lakukan. Percobaan-percobaan yang dia lakukan juga dia belajar. Dia terus menggali ilmu, belajar. Muncullah keahlian pada dirinya. Ini masalah dunia loh. Orang bisa bikin lampu. Bagaimana sejarah buat lampu itu? Itu perjuangan. Inilah masalah dunia. Ada usaha gitu. Dan keahlian seseorang itu, itulah yang akan menjadikan derajat dia tinggi. Jangan disamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin sama. Makanya seseorang itu akan termulia derajatnya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendalami ilmu syar'i. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Ali, kata beliau. Ini dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya yaitu ar-rihlatu lit-talab. Ar-rihlatu lit-talab. Rihlah itu ya rihlah, ada perjalanan. Ada perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam menuntut ilmu. Merantau. Bisa juga diartikan merantau. Seseorang itu dia bepergian keluar untuk menuntut ilmu. Makanya ada istilah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini. Beliau memberikan catatan penting di awal daripada adab ini. Kata beliau, man lam yakun ruhlatan lan yakunu ruhalatan. Siapa orang yang tidak banyak perjalanannya dalam menuntut ilmu, maka orang tersebut tidak bisa dijadikan tempat tujuan perjalanan kita. Ungkapan yang sangat bagus yang disebutkan oleh beliau. Kami ulangi, man lam yakun ruhlatan. Siapa orang yang dia tidak banyak, yang dia tidak pernah melakukan perjalanan, menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Dia hanya menuntut ilmu di rumahnya, di sekitarnya saja. Ini bagus, tidak ada masalah. Tapi orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan tempat tujuan perjalanan seseorang untuk menuntut ilmu. Artinya orang yang seperti ini nggak bisa dijadikan guru. Dia hanya penuntut ilmu biasa. Jadi kalau kita mau datang sengaja menempuh perjalanan ke tempat orang tersebut, padahal orang ini sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah melakukan perjalanan merantau dalam menuntut ilmu, ya layak dia tidak dijadikan tempat untuk kita berjalan menempuh dan menuntut ilmu kepada dia. Kata beliau di sini, faman lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi anis syuyukh. Siapa orang yang tidak merantau, tidak melakukan banyaknya perjalanan keluar dalam menuntut ilmu dan mencari guru-guru, kemudian mengambil ilmu dari guru-guru tersebut, fayab'ud ta'ahhuluhu liyarhala ilaihi. Beratlah bagi kita untuk menjadikan dia tempat perjalanan. Berat bagi kita untuk menjadikan dia tujuan agar kita bisa berjalan menempuh dan menuntut ilmu kepadanya. Kenapa? Karena beda orang yang menuntut ilmu ketika melakukan perjalanan yang jauh, dia akan lebih serius. Dia mungkin akan memiliki seperti azam, tekad yang kuat, saya tidak akan pulang nih sebelum saya berhasil. Makanya banyak orang yang menuntut ilmu itu berhasil tatkala dia keluar dari kampungnya. Kalau dia sekedar di kampung saja, di daerahnya saja, tetap dia akan mendapatkan ilmu. Tetap. Tapi tidak seserius orang yang betul-betul keluar.
tidak sebanyak orang yang betul-betul keluar dalam menuntut ilmu. Dari segi pengalamannya, dari segi teman-temannya, dari segi guru-gurunya yang dia akan dia berguru di sana. Kemudian dia lebih serius dalam mencatat catatan dari ucapan gurunya, karena dia memang ketika keluar dari rumahnya itu mengorbankan banyak hal yang dikorbankan. Pertama, harta orang tuanya. Harta orang tuanya. Dulu di zaman kami masih SMA, ada beberapa teman yang betul-betul berambisi ingin belajar itu ke luar negeri. Di antara tujuannya adalah Mesir, Al-Azhar. Tapi kasihan mereka nggak punya modal. Yang ada ya kebun-kebun orang tuanya. Dengan begitu orang tuanya pun alhamdulillah mau berkorban, jual sebagian kebun orang tuanya untuk memberangkatkan anaknya sekolah ke luar negeri. Nah kan ketika ada beban seperti ini, dia mengingat saya ini betul-betul butuh biaya besar. Orang tua saya rela berkorban sebagian hartanya. Nah ketika dia memiliki tanggung jawab, beban seperti itu, akan ada keseriusan dalam belajar. Beda dengan orang yang nyantai-nyantai, habis belajar pergi ke sekolah, pulang ke rumah, makan sudah disiapkan, semua fasilitas sudah disiapkan, kemandirian pada dirinya pun berkurang. Beda. Makanya poin yang ke-26 ini, anjuran untuk keluar rumah dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Karena dengan begitu dia akan mendapatkan poin-poin yang sangat besar dalam menuntut ilmu. Kemudian dia akan lebih teliti dalam menuntut ilmu. Kemudian dia akan melakukan pencatatan, penulisan terhadap ilmu-ilmu yang dia pelajari. Artinya dia lebih serius, benar-benar dia serius karena ada beban yang dia pikul tatkala dia keluar menuntut ilmu dari satu kota ke kota yang lainnya, atau dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, Syekh Bakar Abu Zaid melanjutkan, wahdhar al-qu'ud an hadza ala maslakil mutasawwifa al-battalin. Hati-hati kata beliau dengan sikap qu'ud. Qu'ud itu bermalas-malasan. Biasanya orang yang jarang menuntut ilmu dengan keluar, dengan merantau, dengan bersafar, orang-orang seperti ini kadang muncul bisikan-bisikan yang menjadikan dia malas untuk menuntut ilmu. Tapi seakan-akan dia bisa menyerap dan mendapatkan ilmu itu lebih banyak lagi daripada orang yang bepergian serius dalam menuntut ilmu. Ini bahaya kata beliau, orang-orang seperti ini. Menuntut ilmunya malas-malasan, tapi seakan-akan dia itu seperti orang yang betul-betul menguasai ilmu. Ini bahaya. Sebagaimana kata beliau, alladzina yufaddiluna ilmal khiraq. Dan ini termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih mengutamakan ilmu khiraq. Khiraq itu adalah ilmu yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara yang luar biasa, di luar dari kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia dalam menuntut ilmu, dia belajar, dia duduk, dia menyempatkan waktunya, dia menghabiskan modal, ada dana yang harus dia keluarkan. Nah, orang yang lebih mengutamakan duduk dan menuntut ilmu khiraq, khiraq itu adalah ilmu yang didapatkan dengan cara tidak biasa. Ya bisa kita sebut di sini seperti orang yang mengakui bahwa adanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang menurut mereka didapatkan, dia menyingkap suatu tabir penutup, dan tabir penutup itu bisa dia singkap dengan cara tidak perlu belajar. Atau mungkin dia belajar tapi tidak terlalu keras dalam belajar, tidak terlalu serius. Ini bahaya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang meyakini adanya ilmu seperti ini. Bahkan kata beliau di sini disebutkan, ketika orang-orang seperti ini dikatakan kepada mereka, ngapain sih kamu malas untuk menuntut ilmu? Sanalah bepergian ke rumah Syekh Fulan itu. Di sana ada pesantren atau ada pondok. Di sana kamu bisa belajar. Ada di sana guru besar. Kamu bisa belajar di sana. Kenapa kamu gak pergi di sana? Kenapa kamu kok
di tempatmu saja, di rumah, atau di sekitaranmu saja, dan kamu terlihat tidak lebih serius belajarnya. Tapi kalau ngobrol, ngomong, retorikanya bagus, bisa menyihir seseorang. Dia kalau ngomong itu, orang yang mendengarkan bisa tersihir. Seakan-akan ini betul-betul orang yang berilmu gitu. Padahal tidak pernah belajar. Bahkan dia sendiri mengatakan, ini ada, ya saya pernah mendapatkan ustadz yang seperti ini, dan ini masih di masa-masa kami SMA. Jadi kami ada satu masjid itu terlihat banyak anak-anak muda yang datang ke sana. Saya tertarik juga ikut duduk di sana. Nah, yang satu hal yang mengganjal ketika itu pada diri saya adalah ketika dia mengatakan bahwa ilmu yang dia ajarkan kepada kami ketika itu adalah ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Jadi ketika saya tidur, habis bangun tidur, saya seperti mendapatkan sesuatu bisikan masuk ke dalam diri saya, dan itu menjadi lengket pada diri saya. Nah, inilah yang saya bahas ini, kata beliau. Nah, ini satu yang mengganjal pada diri saya. Enggak mungkin ini. Kalau memang mungkin ada cara mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu, ngapain kita harus belajar dengan dia? Mending kita belajar bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang sama. Mungkin ada amalan-amalan tertentu, mungkin akan ada bacaan-bacaan tertentu. Dengan amalan dan bacaan-bacaan tertentu tersebut, kita tidur, beristirahat, kita nyantai, tenang-tenang, nggak usah kita terlalu ribet keluar dari rumah sebelum subuh, kemudian duduk di majelis ilmu. Ngapain seribet itu dalam menuntut ilmu? Ngapain nggak belajar aja bagaimana caranya mendapatkan ilmu laduni itu? Kita tinggal tidur, bangun tidur, ilmu masuk. Nanti kita nyantai-nyantai, ngopi, tidur siang, habis itu datang lagi ilham masuk pada diri kita. Nah, mending itu yang dipelajari. Caranya itu, cara mendapatkan ilmu itu yang dipelajari. Ngapain kita harus belajar dengan dia? Dia jelaskan begini, begitu. Ternyata yang dijelaskan juga bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ketika saya mendengarkan 2 kali, 3 kali, udah mulailah itu ada yang aneh-aneh yang diajarkan. Subhanallah, sampai ada kalimat yang saya ketika itu kaget sekali. Sampai ada pembelajaran yang sampai pada tahapan yang seharusnya ucapan itu tidak diungkapkan gitu. Sampai pada derajat ketika itu dia bertanya kepada murid-muridnya, kalian pernah lihat di sana itu ada petani? Tahu nggak itu siapa? Petani sana itu. Dia jawab, itulah Allah. Itu yang naik motor sana, coba lihat tuh naik motor. Tahu nggak itu siapa? Itu adalah Allah. Jadi dia ternyata memiliki pemahaman manusia itu bisa menyatu dengan Allah, yang disebut dengan wahdatul wujud. Oh, ternyata ini dianggap ilmu-ilmu yang bisa mendapatkan secara dibisik-bisikan, kemudian terbangun mendapatkan ilmu. Ternyata ilmu-ilmu yang seperti itu. Tapi kalau kita dengarkan penjelasannya, Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Dia mengatakan kenapa seseorang itu bisa dikatakan Allah berada pada dirinya. Karena kata mereka, manusia itu memiliki sifat-sifat ketuhanan juga. Pada diri manusia itu memiliki, dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Nah, kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkatan tertentu, saya tidak usah sebutkan nama-nama kelompoknya, karena itu sangat banyak sekali di Indonesia ini. Tapi mereka ada penjelasan tentang suatu ilmu yang ketika seseorang bisa sampai pada tahapan itu, mereka memberikan tingkatan-tingkatan dalam beragama ini. Ada ini. Nah, ketika seseorang itu sampai pada tingkatan ini, udah dia nggak perlu lagi, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi zakat, tidak lagi wajib. Pokoknya perkara-perkara yang secara zahir diamalkan oleh manusia, udah itu tidak perlu lagi dia lakukan. Untuk apa dia sholat? Untuk siapa dia sholat? Untuk Tuhan. Sedangkan dirinya Tuhan. Ngapain Tuhan sholat lagi? Karena dia, kalau seorang nih mau sholat, dia akan bertanya pada dirinya, saya sholat untuk siapa? Untuk Tuhan. Dia sudah mengaku dirinya Tuhan.
Dan ini ilmu yang seperti ini tidak hanya terdapat pada di zaman kita saja, tidak. Dan itu sudah ada, salafnya, orang-orang terdahulunya juga sudah ada. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, ini tokoh mereka mengatakan, ma fil jubbati illallah. Jadi apa yang ada dalam jubahku ini, dalam diriku ini, itu adalah Allah, kata beliau. Bahkan ada ungkapan syair yang disebutkan oleh di antara mereka, ar-rabbu abdun wal abdu rabbun. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba. Ya laita sya'ri manil mukallaf. Kalau begitu, kepada siapa dibebankan syariat ini? Beban syariat seperti sholat, kepada siapa dibebankan lagi? Udah enggak ada pembebanan syariat kalau seseorang sudah sampai pada tahapan tingkatan tertentu tadi. Jadi ada tingkatan rendah, naik sedikit, naik lagi. Nah, ketika sampai pada tingkatan yang ini, udah tidak perlu lagi dia dibebankan dengan beban syariat lagi. Nah, ini biasanya orang-orang yang belajar ilmu yang tidak langsung kepada gurunya. Makanya beliau menyebutkan sini, wa qala akhar, dan ada ucapan sebagian di antara mereka, idza khatabuni bi'ilmil waraq baraztu alaihim bi'ilmil khiraq. Kalau mereka berbicara kepadaku dengan dalil-dalil, dengan ilmu-ilmu dari lembaran-lembaran, misalnya dari Al-Quran yang mereka pelajari, hadis-hadis Nabi yang mereka pelajari, lalu mereka berbicara denganku, berdiskusi denganku dengan menggunakan ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu yang dipelajari dari Al-Quran, dari hadis, kitab-kitab para ulama, maka aku akan lawan ilmu itu dengan ilmu khiraq tadi. Ilmu khiraq tadi adalah ilmu yang didapatkan dengan cara tidak biasa. Padahal kan ilmu yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kata mereka, ini ada, dalam Islam ada ilmu seperti itu. Wah, mereka akan menguatkan pendapat mereka dengan dalil-dalil. Mereka sebutkan di antara dalil yang menjelaskannya, kata mereka, hadis Nabi. Kata mereka, man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma la ya'lam. Kata beliau, ada hadis yang menjelaskan siapa orang yang beramal dengan ilmu, maka Allah akan tambahkan, Allah wariskan ilmu yang dia tidak pelajari. Lihat, mereka gunakan hadisnya. Ternyata dilihat, diteliti oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang lemah sekali, bahkan sampai pada derajat palsu. Hadis ini tidak pernah didatangkan dari lisan Nabi SAW yang menyebutkan siapa yang beramal dengan ilmunya, lalu kemudian Allah akan menambahkan, Allah akan wariskan ilmu yang lain, yang ilmu itu tidak perlu dia pelajari. Bayangkan, ternyata hadis itu bukan hadis yang sahih, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian mereka juga berdalil ilmu laduni ini ada, sebagaimana kisah Nabi Khidir. Kita ingat, ya, mungkin di antara kita sering membacanya setiap minggu, surah Al-Kahfi. Allah SWT berfirman, fawajada abdan min ibadina, kemudian atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah SWT mengkisahkan tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kata Allah, fawajada abdan, Nabi Khidir adalah seorang hamba yang ditemui oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba, lalu hamba ini, Nabi Khidir ini adalah hamba yang diberikan oleh Allah rahmat, dan Allah ajarkan Nabi Khidir ini min ladunna, min ladun. Nah, inilah dari kata ladun, inilah mereka mengatakan laduni itu. Min ladunna, min ladun. Nah, ini ilmu laduni ada dalam Al-Quran. Dan ilmu laduni itu Allah berikan kepada Khidir, kata mereka. Ilmu ini, ladun itu adalah dari sisi Allah, ilmu yang datangnya dari sisi Allah. Ya pantas Nabi Khidir mendapatkan ilmu itu karena dia seorang nabi. Ada sebagian ulama mengatakan dia seorang rasul. Seorang nabi jelas dia bisa mendapatkan ilmu itu
melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita siapa? Kita nabi bukan. Kalau dikatakan ustadz juga nanggung gitu. Apa kita ini siapa gitu? Kok bisa mendapatkan ilmu yang sama, pengen disamakan seperti Nabi Khidir gitu? Ya buktinya Nabi Musa saja diperintahkan oleh Allah untuk belajar gitu. Apakah mereka hanya mengambil sepotong kisah saja? Yang diambil sepotong kisah Nabi Khidir, tapi Nabi Musanya ditinggalkan. Dia tidak menceritakan Nabi Musa ini berjalan begitu jauh, diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan seorang hamba ini, dan seorang hamba ini tidak diketahui di mana, seperti apa sosoknya, cuma diberikan tanda, nanti dibawa seekor ikan. Itulah sebagai tandanya nanti kalau ikan itu lepas, di situ di sekitar itulah seorang hamba tersebut. Namanya Khidir itu. Lalu kemudian di sana Nabi Musa diminta untuk belajar dengan Khidir ini. Cuma Nabi Musa karena ya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh gurunya, akhirnya dia tidak banyak belajar, tidak banyak menuntut ilmu, tidak banyak menggali ilmu dengan Khidir tadi. Ada 3 peristiwa, yang 3 peristiwa itulah yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari situ dia mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa yang dijelaskan oleh Nabi Khidir. Nah dia mereka berdalilkan ilmu ladun itu ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan min ladunna ilma. Kami datangkan, kami ajarkan kepada hamba tersebut ilmu yang datang dari sisi kami. Ladunna itu ilmu yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ilmu-ilmu yang seperti ini yang dianggap bisa dipelajari dengan cara biasa-biasa saja, nyantai-nyantai saja. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu belajar, ilmu itu akan datang. Ini adalah perkara yang dapat menyesatkan umat. Apa kita tidak melihat sejarah? Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang yang termulia. Setelah para nabi, setelah para rasul, itu tingkatan yang lebih mulia dalam manusia ini adalah para sahabat. Ada di antara para sahabat itu yang mengetahui sebuah ilmu di dalam Islam ini tanpa mereka pelajari. Gak ada. Lihat, seorang sahabat yang periwayatannya dalam meriwayatkan hadis nomor 1, ranking 1 dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Siapa dia? Siapa seorang sahabat tersebut? Sahabat Nabi SAW yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW dan diurutkan pada ranking yang pertama, dialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jangan dilihat nama beliau sering tersebutkan. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Apakah Abu Hurairah dikenal hanya di kalangan orang Arab? Enggak. Sampai di kita, anak-anak kecil pun tahu dan sering mendengarkan nama Abu Hurairah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, lihat bagaimana cara Abu Hurairah itu bisa meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau dengan nyantai-nyantai tidur-tidur di pojok masjid, kemudian pulang ke rumah makan minum, kemudian datang lagi ke masjid, nyantai-nyantai duduk tidur-tiduran pulang? Tidak. Coba baca sejarah. Bagaimana Abu Hurairah mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang di rumah, di luar, udah beliau akan terus pepetin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita misalnya butuh apa? Butuh air untuk berwudu. Berinisiatif beliau untuk mengambilkan air supaya beliau tetap bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi suhbatu ustazin. Terus dampingi ustadz itu. Inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sampai-sampai Abu Hurairah ini tidak bekerja loh. Saking fokusnya ingin menuntut ilmu, beliau enggak bekerja. Memang dikenal dalam sejarah beliau itu cuma 4 tahun menemani Nabi SAW. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman disibukkan dengan perkara yang lain.
membantu dakwah Nabi SAW. Mereka punya usaha juga yang harus mereka jalani. Mereka punya keluarga yang mereka juga harus menghabiskan waktu sebahagiannya dengan mereka, keluarga-keluarga ini. Tapi Abu Hurairah enggak. Abu Hurairah itu saking fokusnya dalam menuntut ilmu, beliau tidak punya tempat tinggal kecuali di masjid Nabi SAW. Mereka masuk dalam, Abu Hurairah ini masuk dalam golongan Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang hijrah dari kota, ada yang dari Madinah, ada dari Yaman misalnya. Mereka kan hijrah itu nggak bawa harta, nggak punya harta mereka, nggak punya rumah. Akhirnya di belakang masjid itu dibuatkan tempat khusus oleh Nabi SAW, tempat peristirahatan mereka. Nah, termasuk di antara mereka, dalam riwayat itu diceritakan 70 orangan lebih. Nah, di antara 70 orang itu adalah Abu Hurairah di sana. Dia tinggalnya memang dekat rumah Rasulullah SAW, karena mereka tinggal di dekat masjid Nabi itu. Nabi SAW keluar, datang lagi, langsung Nabi SAW menyampaikan, beliau dengarkan, beliau pahami, beliau hafal. Ya, pantas Abu Hurairah mendapatkan peringkat pertama dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Artinya Abu Hurairah tidak hanya sekedar tidur-tiduran, nyantai-nyantai. Enggak. Jangan dianggap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau gitu bekerja, mengumpulkan harta, punya pakaian yang bagus. Kenapa itu semua beliau sisihkan? Karena beliau melihat pentingnya ada ilmu yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat dari Nabi SAW. Diceritakan ahlu suffah yang tinggal di masjid itu nggak punya pakaian. Pakaian yang mereka pakai itulah selembar itu. Kadang untuk menutupi aurat di saat mereka tidur itu supaya tidak tersingkap, mereka kadang lipat pakaian itu, ditutup lagi pakai tangan. Bisa kita bayangkan gitu. Hurairah itu sampai pernah mengikat perutnya, batu di perutnya ini diikat supaya menghilangkan rasa perih dari rasa lapar yang dirasakan. Dalam kondisi seperti itu pun dia tetap menuntut ilmu, datang ke Rasulullah SAW, datang ke Abu Bakar, datang ke Umar, belajar kepada Umar, belajar kepada Abu Bakar. Barangkali ada hadis yang terlewatkan karena beliau 4 tahun terakhir doang menemani Rasulullah. Banyak informasi-informasi yang harus dia gali lagi. Karena Nabi SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sedangkan beliau hanya mendampingi Rasul SAW hanya 4 tahun terakhir. Berarti kan banyak ilmu yang harus digali oleh beliau dari para sahabat-sahabat yang lain selain dari Nabi SAW. Jadi ilmu yang tertulis dalam kitab-kitab hadis para ulama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seperti lagi Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini kan para sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mereka ini masuk 10 besar. Anas bin Malik, yang dari kalangan perempuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kan orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Lihat bagaimana mereka mendapatkan ilmu itu. Nah, kalau katakan bahwa sekarang ini ada ilmu yang didapatkan dengan cara yang tidak belajar, berarti orang ini lebih spesial gitu. Lebih hebat ini orang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya ya perlulah kita serius dalam menuntut ilmu dan sisihkan waktu. Kalau bisa memang anak-anak kita yang akan melanjutkan pembelajaran-pembelajaran, penggalian-penggalian tentang ilmu agama, titipkan mereka ke pesantren-pesantren supaya mereka betul-betul fokus. Kadang kan kita dibisikkan, nanti anak saya mau jadi apa kalau di pesantren? Jadi apa mereka kalau misalnya belajar agama? Bagaimana masa depan mereka nanti? Itu kan bisikan-bisikan kita. Sekarang alhamdulillah banyak di antara teman-teman kita yang masukkan anaknya ke pondok pesantren, setelah selesai di pesantren ada yang melanjutkan kedokteran, ada yang ya berbagai macam keinginan anak tersebut. Dan kita lebih tenang gitu melepaskan dia karena dia sudah punya bekal, minimal bagaimana akidahnya yang benar, kemudian cara beribadahnya kepada Allah SWT sudah diajarkan dengan cara yang benar. Nah, bekal-bekal seperti itu minimal sudah didapatkan. Itu ini diantara adab yang disebutkan oleh para ulama bahwa jangan terperdaya dengan bisikan-bisikan
ya boleh dan bisa mendapatkan ilmu itu dengan cara nyantai-nyantai, bahkan dengan cara tidak belajar pun bisa seseorang itu mendapatkan ilmu. Ini adalah ungkapan dan kata-kata yang bohong dalam syariat kita. Tidak pernah ada itu terjadi pada orang-orang soleh kita terdahulu. Baik, para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya. Hifdzul ilmi kitabatun. Hifdzul ilmi kitabatun. Jagalah ilmu dengan cara mencatatnya. Ini adab yang ke-27. Jadi ilmu itu dijaga. Karena ilmu itu akan hilang. Hafalan kita itu akan melemah dengan usia kita, atau mungkin karena kita memiliki sifat yang namanya manusia, sifat lupa itu pasti ada. Walaupun dia orang yang cerdas sekali gitu. Maka untuk mengikat dan menguatkan ilmu itu perlu ada tulisan-tulisan. Tulisan yang kita tulis. Makanya para ulama dulu kalau belajar kitab, belajar sama gurunya, mereka bawa kitab itu. Nah, kitabnya itu kadang-kadang faidah, pelajaran yang dia dapatkan, informasi penting misalnya dari gurunya terkait hadis ini, maknanya begini, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, itu tidak ada di kitab tersebut, dicoret-coret sama mereka di pinggir-pinggir bukunya ini. Di pinggir-pinggir buku dicoret sama mereka. Bahkan ada seorang ulama yang dulu dia belajar sama gurunya, dia masih pelajar ketika itu. Karena dia memiliki buku yang ada catatan pinggir-pinggirnya, lalu ketika dia sudah sampai pada usia yang matang ilmunya, catatan yang lamanya dulu dia pernah belajar, itu dibukanya kembali. Catatan pinggiran-pinggiran, kalau kita misalnya catatan kaki lah kalau bahasa kita, di pinggir-pinggiran tulisan-tulisan itu ditulis lagi, kemudian diulangi oleh beliau, dijadikan satu buku. Akhirnya dicetak buku tersebut. Banyak ulama-ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau punya namanya Hasyiyah. Hasyiyah itu sebenarnya catatan kaki. Catatan kaki, komentar-komentar beliau, di pinggir-pinggir tulisan-tulisan tersebut, di pinggir-pinggir halaman tersebut yang ada kosongnya, itu ditulis sama beliau, dicatat. Ada lagi penjelasan gurunya yang tidak ada di buku itu, dicatat sama beliau. Kemudian beliau ulangi lagi nanti, ketika sampai pada ilmu yang matang, beliau baca lagi, beliau tulis dengan tulisan yang bagus, kemudian diserahkan ke percetakan, dicetak buku tersebut. Jadi buku. Maka disinilah pentingnya kenapa kita mengikat sebuah ilmu yang kita pelajari dengan tulisan. Kalau sekarang kan Masya Allah sangat mudah sekali kita menulis ilmu itu. Kita punya gadget masing-masing, kita bisa, oh ini faedah ini faedah ini, tulis poinnya ini, bisa kita tulis. Kalau dulu di zaman saya masih SMP, SMA, saya pernah melihat kakak-kakak senioran itu kalau mereka saking semangatnya ya, yang perlu dicontoh, mereka itu sering mengantongin, dulu kan nggak ada HP-HP yang secanggih sekarang. Dulu mereka itu ngantongin buku catatan kecil itu, note yang kecil itu, yang sekarang udah jarang dimiliki, jarang orang-orang ngantongin itu. Nah dia kemana-mana, ada pulpen di sini, ada buku saku kecilnya, buku note-nya itu. Nanti kemana-mana dia ngobrol, dia belajar, dia catat. Yang dicatat misalnya halamannya saja. Oh penjelasan Ustadz ini di kitab ini di halaman sekian, nama pengarangnya sekian, Fulan. Apa tujuan itu? Tujuan itu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini. Kata beliau, seseorang ketika ingin menjaga ilmunya dengan tulisan tersebut, itu akan membantu dia supaya ilmu itu tidak hilang. Aman, ilmu itu akan aman dan tidak hilang. Kemudian fungsi yang kedua adalah qasrun limasafatil bahthi indal ihtiyaj. Ini faedah yang kedua. Kata beliau, ketika seseorang butuh terhadap informasi ilmu, dengan catatan-catatan yang dia punya tadi, itu akan mempersingkat waktunya untuk menemukan ilmu tersebut. Bayangkan kalau dia tidak mencatat, ketika ada ustadznya menjelaskan, coba nanti dibuka ya, pada kitab ini, di halaman sekian, pada bab ini. Itu akan terdapat hadis yang menjelaskan begini. Dia dengar, oh dia hafal.
Nah, ketika dia nanti selesai belajar, pulang ke rumah disibukkan dengan aktivitas dunianya, dia mau ingat tadi, apa kata gurunya, di kitab mana tadi ya, di bab apa tadi ya. Tapi kalau dia punya catatan, tinggal dia buka, dia pastikan, ada enggak nih, benar enggak di kitab ini. Oh iya, benar di kitab ini dalil yang menjelaskan hadisnya begini-begini. Gampang bagi dia, mudah bagi dia untuk mempersingkat waktu mendapatkan informasi ilmu itu kembali. Tapi kalau dia tidak punya catatan, ketika dia ingin mengingat kembali apa yang disampaikan Ustadz tadi, di kitab apa tadi disebutkan ya, siapa pengarangnya tadi, akhirnya dia akan menghabiskan waktu banyak untuk mendapatkan kembali informasi ilmu itu. Bisa jadi dia akan buka sana kitab ini, kitab itu, sulit bagi dia. Tapi kalau dia mencatat tadi, akhirnya mempersingkat waktu. Jadi tidak banyak waktunya habis ketika dia ingin menggali kembali. Oh begini ya, oh ini ya, oh betul begini. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kata beliau, tatkala ketika kita sampai pada usia tua, nah kita ingin kembali nih melihat catatan-catatan lama kita. Yang namanya dah tua, ingatan dah berkurang, kekuatan daya berfikirnya juga udah tidak setajam dulu di masa muda gitu. Nah, perlunya catatan-catatan yang dulu kita pernah catat itu akan membantu kita gitu. Baik, para hadirin dan hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menjelaskan wa alaihi. Oleh karenanya, faqayyidil ilma bil kitab. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. La siyama bada'iul fawaid fi ghairi madhanniha. Apalagi ada faedah-faedah yang baru yang itu datangnya dari hal-hal yang tidak terduga. Ya, memang tidak ada kita dapatkan hal-hal yang baru, informasi yang baru disampaikan oleh ustaz tersebut. Nah, faedah-faedah seperti ini perlu untuk kita catat, kata beliau. Wa khabayat zawaya fi ghairi masaqiha. Apalagi ada pojokan-pojokan yang tersembunyi. Ilmu itu kan ada yang modelnya tersembunyi, dia di pojokan-pojokan. Dan itu tidak akan mungkin tergali dan tidak akan mungkin terdapatkan oleh seseorang kecuali dia belajar dengan ustadz, dan supaya dia bisa ingat kembali pojokan-pojokan ilmu yang tersembunyi itu ya dengan catatan supaya dia bisa menggali kembali, mengingat kembali. Ingatlah bahwa kita ini daya hafal kita ya masing-masing berbeda. Ada yang sudah hafal tapi nanti dengan bertambahnya umur berkurang kekuatan hafalannya. Apalagi kita manusia punya sifat lupa. Makanya kata para ulama, kenapa manusia itu dinamakan insan? Insan itu manusia. Insan, manusia. Karena memiliki sifat lupa. Nisyan itu lupa. Makanya manusia itu ya tidak bisa dipisahkan dari sifat lupa, itu nggak bisa. Itulah sifat manusia gitu. Siapapun dia. Bahkan sampai pada derajat Nabi dan Rasul pun bisa lupa gitu. Rasul SAW juga pernah lupa. Ketika beliau mengimami sholat, yang harusnya sholat 4 rakaat, beliau kerjakan 2 rakaat. Assalamualaikum, para sahabat bingung ketika itu. Tapi nggak ada yang berani bertanya kepada Nabi SAW. Mereka hanya husnuzon. Oh mungkin ada syariat baru. Yang tadinya 4 rakaat, mungkin ada wahyu baru yang menjelaskan 2 rakaat. Itu aja. Tapi ada sahabat yang saf ketiga yang berani memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang ada syariat yang baru? Kata Rasul, dua-dua enggak. Saya tidak merasa lupa dan tidak ada syariat baru diturunkan. Tapi kok engkau ya Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat? Diyakinkan oleh Rasul, benar enggak yang dikatakan oleh sahabat itu? Apakah tadi saya mengerjakan sholat 2 rakaat? Para sahabat yang lain mengatakan, iya ya Rasulullah. Lihat, sosok seorang nabi saja juga pernah lupa gitu. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi itulah sifat manusia, lupa yang tidak bisa dihindari. Perlu adanya catatan-catatan sebagai bukti. Dalam hal apapun. Apalagi ketika seseorang berhutang, perlu ada catatan kapan mau dibayar. Kadang dia pura-pura lupa atau memang lupa beneran. Dalam hal dunia saja kadang kita catat. Apalagi dalam menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Sya'bi
Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Ini pentingnya mencatat. Kata beliau, apabila engkau, ini nasihat beliau kepada muridnya, apabila engkau mendengarkan sesuatu itu ilmu, faktubhu, tulis, kata beliau, walau fil ha'id, walaupun engkau tulis di dinding. Tulis dulu di dinding supaya enggak lupa. Dinding, nanti kalau sudah mendapatkan catatan, tulis kembali di catatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya, kata beliau, mengikat ilmu itu dengan tulisan. Ilmu itu diikat dengan tulisan tersebut. Fa idza ijtama'a ladaika ma syaa Allahu an yajtami', ketika engkau memiliki kemampuan ya untuk mengumpulkan ilmu tersebut, maka farattibhu, kumpulkanlah ilmu itu fi tadhkirah, dalam catatan-catatan, au kunnash, sama. Ini adalah catatan-catatan khusus tentang tambahan-tambahan faedah yang dijelaskan oleh seorang guru tersebut. Baik, poin yang berikutnya yaitu poin yang ke-28, adab yang ke-28. Hifdzur ri'ayah. Jagalah ilmu dengan ri'ayah. Ri'ayah ini adalah dengan amalan dan mengikuti amalan tersebut dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau yang poin tadi sebelumnya kita jelaskan menjaga ilmu dengan tulisan, kalau pada poin ini hendaknya penuntut ilmu itu juga menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Ini poin yang ke-28. Jagalah ilmu dengan mengamalkannya dan ingat, dan ittiba. Ittiba itu ya, amalan yang kita lakukan sesuai dengan perintah Nabi, ada sunnahnya, ada anjurannya, ada dalilnya. Nah, itu yang dimaksud menjaga ilmu. Karena seseorang kalau dia sudah memiliki ilmu, ada hafalannya, ada hadis yang sudah dia ketahui, tapi dia tidak amalkan, itu bisa dipastikan akan hilang. Dia akan lupa kembali. Tadi dia mendapatkan satu ilmu, pentingnya misalnya adanya amalan sholat ini. Sholatnya begini, cara mengerjakannya begini. Tapi sholat yang dia dapatkan tadi dalam satu ilmu, informasi yang disampaikan oleh ustadznya, tidak pernah diamalkan, itu ilmu tentang yang dia dapatkan tadi lambat laun akan hilang. Makanya pada poin 28 ini beliau, jagalah ilmu itu dengan diamalkan. Dan ketika seorang mendapatkan ilmu, itu semakin lengket ilmunya, dia tidak akan lupa dengan ilmu itu tatkala dia amalkan. Itu bisa kita rasakan. Ketika kita misalnya hafal satu bacaan dalam sholat, kita sudah hafal, sudah kita ilmui bacaan ruku. Oh, ada ternyata dalam riwayat yang lain, bacaan yang lain. Kita hafal, sudah hafal. Setelah hafal, tapi nggak pernah kita praktekkan dalam sholat. Udah, sekali hafal saja, lancar hafalannya. Coba tanya seminggu yang akan datang, dia masih hafal atau tidak? Bisa jadi lupa. Kenapa? Karena nggak pernah dipraktekkan dalam sholatnya, nggak pernah diamalkan. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita dapat ilmu ini, informasi ilmu, oh disampaikan oleh ustadznya begini, ada begitu. Nah, ada tuntutan pada diri kita untuk mengamalkannya, supaya ilmu itu terjaga pada diri kita. Ya, kalau tidak kita amalkan, ilmu itu akan hilang. Makanya beliau mengatakan di sini, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yajibu ala talibil hadith an yukhlisa niyyatahu fi talabihi wa yakunu qasduhu wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wajib para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya dalam belajar, dan tujuan dari belajarnya tersebut mengharapkan wajah Allah. Wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad tariqan ila akhdhil a'wad faqad ja'a al-wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmi. Kata beliau, hati-hati dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadikan ilmu yang kita pelajari itu hanya sebagai jembatan untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai kita menuntut ilmu yang kita pelajari ini hanya jalan untuk mendapatkan sebahagian kenikmatan dunia. Enggak boleh. Makanya di awal beliau mengatakan, ikhlaskan niat. Hati-hati ini dalam belajar ilmu syar'i.
Ikhlaskan niat, perbaiki niat kita. Apa tujuan kita dalam menuntut ilmu ini? Kita mau ngapain? Kalau ada iming-iming yang bersifat duniawi, ini akan mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Apa ancaman Nabi SAW? Orang yang seperti ini tidak akan dapat mencium bau surga. Orang yang menuntut ilmu, yang ilmunya itu harusnya dia pelajari, harapannya karena mendapatkan wajah Allah. Dia harusnya menuntut ilmu syar'i itu ya tujuannya hanya karena Allah. Lalu kemudian tujuan karena Allahnya itu dicampuri dengan hal-hal duniawi yang lainnya, orang yang seperti ini terancam. Kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid, terancam hadis Nabi SAW yang tidak mencium bau surga. Kalau sudah tidak mencium bau surga berarti tidak masuk surga sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan seseorang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan ijazah? Ya lihat dulu ilmu apa yang dia pelajari. Kalau yang dia pelajari ilmu duniawi, lalu tujuan dia belajar itu untuk duniawi, tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan oleh beliau di sini adalah dia belajar ilmu syar'i tapi tujuannya untuk dunia. Beda dengan seseorang yang belajar ilmu dunia, tujuannya dunia. Tidak ada masalah. Misal perkara dunia yang dia kerjakan, olahraga lah misalnya. Dia berolahraga. Dia pelajari bagaimana berolahraga ini A, B, C. Setelah dia ilmui, dia berolahraga. Tujuan dia olahraga itu cuma pengen sehat, menjaga kebugaran tubuhnya. Itu tujuannya. Ilmu yang dipelajari ilmu dunia, berolahraga. Tujuan dia olahraga itu juga dunia, kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Bermasalahkah niatnya? Tidak ada masalah. Berdosakah orang tersebut? Tidak berdosa. Cuma dia rugi saja. Enggak ada nilai ibadah di sana berarti. Sia-sia orang seperti ini. Sia-sia. Cuma dikatakan berdosakah dia? Tidak. Beda dengan seseorang yang dia misalnya sholat. Dia pelajari ilmu sholat, begini cara gerakan ruku, sujud, seterusnya. Lalu dia sholat. Dia praktekkan ilmu sholatnya tadi. Tujuannya supaya sehat. Karena dalam gerakan sholat tersebut ada gerakan-gerakan yang sama seperti gerakan orang yang berolahraga. Nah, orang yang seperti ini yang terancam. Dia belajar ilmu agama, dia praktekkan ilmu agama karena Allah, di samping itu dia campurkan niatnya untuk mendapatkan kesehatan. Biasanya kalau dilihat penelitian dokter itu, kata orang tersebut, orang yang bangun di pagi hari, di subuh hari, dia keluar, kemudian dia pergi ke masjid, dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Orang seperti ini lebih sehat daripada orang yang bangunnya telat, bangunnya di pagi hari. Beda dengan orang yang bangun seperti ini. Nah, tujuannya seperti itu, duniawi, dicampurkan karena Allah dan karena duniawi ini. Nah, ini orang seperti ini bahaya. Nah, bagaimana dengan orang yang belajar agama, ya tujuannya mendapatkan ijazah? Tidak boleh, tentu tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan saya mau belajar agama, tapi bonusnya memang ada ijazah yang diberikan. Bonus, bukan tujuan utama. Jadi dia hanya menjadikan ijazah itu sarana bagi dia bisa nanti menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Apalagi di zaman kita. Di zaman kita ini tidak cukup hanya orang sekedar berilmu. Kalau dia tidak punya ijazah, dia nggak bisa jadi kepala sekolah nantinya. Dia nggak bisa masuk ke sekolahan-sekolahan yang persyaratannya harus ada ijazah. Jadi dia perlu, ijazah itu perlu. Tapi jangan sampai ijazah itu menjadi tujuan dari dia menuntut ilmu. Nah, orang yang belajar agama jangan sampai di antara tujuan dia menuntut ilmu itu adalah ingin mendapatkan ijazah, ingin mendapatkan beasiswa misalnya. Tuh di sana kampus ini, kampusnya kampus Islam. Di sana ada beasiswa. Jadi tujuannya untuk menuntut ilmu itu karena ingin mendapatkan beasiswanya. Ada gajinya, ada gajinya. Apalagi di universitas Saudi ya, para penuntut ilmu agama itu tidak hanya sekedar digratiskan, enggak.
tapi dia diberikan uang saku. Di antara cabangnya ada di Jakarta, di Lipia, itu kita gratis. 0 rupiah, tidak bayar sama sekali. Itu kalau kita bayar per semesternya, kayaknya nggak sanggup dah. Bisa jadi 10 juta sampai 15 juta, bahkan 20 juta per semester. Kenapa? Karena dosen-dosen yang didatangkan itu dari luar negeri semua. Adalah beberapa yang dari Indonesia. Ada dari Saudi yang datangkan, ada dari Mesir, ada dari Sudan, ada dari Suriah. Ini ustadz-ustadznya, dosen-dosennya datangkan dari jauh-jauh. Ini kalau kita bayar, mau bayar berapa ini di kampus ini? Nah, kalau tujuannya hal-hal yang seperti itu, ingin mendapatkan beasiswa, ada uang sakunya dan seterusnya, yaitu dianggap bonus lah, sebagai kemuliaan yang diberikan oleh kerajaan terhadap penuntut ilmu syar'i. Orang penuntut ilmu syar'i ini perlu dimuliakan. Di antara bentuk pemuliaan kerajaan-kerajaan Saudi terhadap penuntut ilmu, kadang mereka bebaskan uang kuliahnya. Bahkan kalau perlu uang saku, beri saku. Di antara mahasiswa mereka ada yang pengen menikah, bantu. Nah, itu tujuan-tujuan yang seperti itu, ya anggap itu sebagai bonus, bukan tujuan utama dalam menuntut ilmu. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di sini, wal yattaqil mufakharah wal mubahah. Hati-hati, jauhi sifat mufakharah. Mufakharah ini sombong, menampakkan sesuatu pada dirinya. Dia memiliki ilmu itu disombongkan, ditunjukkan, dinampakkan. Falyakun qasduhu, hendaklah dia menuntut ilmu itu bukan tujuannya supaya nampak dia itu orang berilmu, bukan. Apalagi tujuan dia dalam menuntut ilmu itu untuk riasah. Riasah itu menjadi pemimpin. Ingin jadi pemimpin apa? Pemimpin nanti di pondok ini, ingin bisa memimpin universitas ini. Ada lagi di antara mereka menuntut ilmu itu untuk memperbanyak massa. Semakin dia menuntut ilmu, semakin berilmu dia, semakin tinggi sekolahnya, nanti semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pengikutnya. Nah, ini hati-hati. Kemudian ada juga orang yang menuntut ilmu itu wa'aqdul majalis. Tujuan dia menuntut ilmu nanti, ketika terkumpul banyak ilmunya, dia akan menyelenggarakan majelis-majelis tertentu. Dia bikinlah majelisnya A, dia punya majelis ini, saya akan membuat satu organisasi tertentu, nama majelisnya ini. Nah, tujuan dia menuntut ilmu untuk membuat majelis-majelis seperti ini adalah tujuan yang bersifat duniawi. Dan inilah kata beliau, para ulama, yang menjadikan rusaknya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya nanti selesai dia akan menjadi pemimpin, mendapatkan kursi misalnya, kursi tertentu. Menuntut ilmu ngapain? Supaya punya banyak massa, punya banyak jamaah, dikenal, masya Allah Ustadz Fulan jamaahnya banyak, dan seterusnya. Itu yang diinginkan dalam menuntut ilmu. Bisakah tercapai? Bisa. Ada orang yang menuntut ilmu tujuannya nanti mau buat majelis-majelis tersendiri. Dibuatlah nama majelisnya ini dan itu dan seterusnya. Ini kata beliau, fa innal afata ad-dakhila 'alal ulama. Ini yang merusak dan menjadikan niat para ulama tersebut cacat tatkala menuntut ilmu. Dan ini banyak terjadi, kata beliau. Sudah mendapatkan banyak ilmu, hafal Al-Quran, banyak hadis yang dihafal, tapi sayang, kata beliau, bahwa tujuan seperti itu adalah tujuan yang menjadikan ilmunya cacat, rusak ilmu tersebut. Maka terakhir beliau menjelaskan, wa yanbaghi li talibil hadis, hendaklah seorang yang belajar menuntut ilmu itu an yatamayyaz fi amati umurihi an tara'iqil awam bi isti'mali athari Rasul sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu. Hendaklah penuntut ilmu itu memiliki keistimewaan yang dapat membedakan antara dirinya dengan awam, orang awam. Ini harus kita berikan catatan khusus pada diri kita. Kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini, kita harus memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan yang bisa membedakan, ini kita loh yang sering duduk di majelis ilmu, ini orang awam, orang-orang biasa. Ini kita harus punya sifat yang seperti itu, keistimewaan tersendiri.
Enggak usahlah kita jauh-jauh ngambil contoh. Misal dalam keseharian kita suka berolahraga, dan kita berolahraga ini punya komunitas tersendiri. Ada komunitas olahraga A, dia punya komunitasnya. B, ada komunitasnya. Nah, ketika dia berada di komunitas tersebut, dia tampakkan nilai-nilai Islam yang dia pelajari. Jangan disamakan dan tidak bisa dibedakan. Ini orang yang sering duduk di majelis ilmu, ini orang yang tidak sering duduk di majelis ilmu. Enggak bisa dibedakan. Kalau orang yang bergabung di satu komunitas olahraga tertentu misalnya, ini bisa dibedakan. Masya Allah, nih kayaknya orangnya sering belajar ini. Cara bicaranya, sikapnya, kemudian cara berpakaiannya. Misal ada orang dalam berolahraga itu pakaiannya ketat sekali. Kan ada yang bagian bawah itu ketat sekali. Olahraga tertentu lah. Ketat. Kemudian sampai lututnya terlihat misalnya. Ini kan penuntut ilmu nggak pantas, seperti itu nggak pantas. Dia udah ngaji gitu, udah sering duduk. Adapun orang awam mungkin ya masih maklum lah kita, dia orang awam yang jarang belajar. Ya walaupun masih adalah pembicaraan silang pendapat para ulama apakah lutut itu aurat atau tidak. Tapi pendapat yang kuat jelas lutut itu aurat. Kemudian cara berpakaiannya itu ketat sekali sampai membentuk lekuk pahanya itu terlihat. Itu kan nggak bisa dibedakan. Oh, ini penuntut ilmu, ini bukan penuntut ilmu. Tapi dia sering menuntut ilmu gitu, misalnya begitu. Kok nggak bisa dibedakan? Jangan. Penuntut ilmu itu harus ada keistimewaan yang dia miliki, sehingga dengan keistimewaan itu dia bisa terlihat beda dengan orang-orang awam yang lainnya. Tatkala dia pakai sepatu, kita bisa lihat ini. Cara dia pakai sepatunya, dia mulai dari kaki kanannya. Tatkala dia mulai olahraganya, dia baca bismillah. Dia perbaiki niatnya. Olahraga ini mau ngapain sih? Oh, supaya bisa semangat lagi dalam beribadah. Jadi olahraganya itu malah bernilai pahala. Olahraganya bernilai ibadah. Tapi kalau dia olahraganya sekedar pengen sehat, jadi dia tetap akan mendapatkan kesehatan tapi tidak bernilai ibadah, rugi. Sejam, 2 jam, 3 jam dia berolahraga, yang dia dapatkan tujuannya sehat doang. Gak ada ibadahnya. Tapi ada orang yang penuntut ilmu, dia rajin untuk ilmu, dia ikut olahraga sejam, 2 jam, 3 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam itu malah bernilai ibadah. Dengan niatnya tadi. Ngapain dia olahraga itu? Mau ngapain? Oh, saya mau berolahraga supaya saya sehat. Dengan kesehatan tersebut saya bisa semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang bisa membedakan para penuntut ilmu dengan orang-orang awam. Dalam hal apapun, berolahraga, dalam bekerja. Orang yang bekerja, pegawai yang sudah ngaji dengan orang yang belum ngaji, itu harus bisa dibedakan gitu. Jangan sampai kita yang sudah ngaji sama pegawai yang belum ngaji itu seperti tidak bisa dibedakan, sama saja. Oleh karena itu perlu kiranya sifat yang akhlak atau adab yang ke-28 ini ada pada diri kita. Jaga ilmu kita itu dengan diamalkan. Jaga ilmu yang kita sudah pelajari itu dengan diamalkan dimanapun kita berada. Jangan malu. Oh, ini komunitas yang cara berpakaian olahraganya begini. Masa saya beda sendiri nih? Masa saya sampai di bawah lutut, kemudian agak gembor sedikit celananya, enggak seperti umumnya orang berolahraga A, cara berpakaian olahraga A itu ya seperti ini, ketat begini dan begitu. Oh, beda. Itu mereka pada umumnya seperti itu. Saya sudah belajar, beda. Saya harus beda sendiri. Jangan malah kita yang terpengaruh, malu kita mengamalkannya, malu dari ilmu yang kita sudah dapatkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi hiasi diri kita. Ilmu yang kita sudah dapatkan, ilmu yang kita sudah pelajari, itu diamalkan. Itu bagian daripada penjagaan kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.